yang kemudian menjadi kanselir Perdana Menteri dan wali raja dari negara Qin pada abad ketiga SM. Kisahnya adalah contoh klasik tentang bagaimana kekayaan dan ambisi politik dapat mengubah jalannya sejarah Tiongkok. Awal kehidupan dan pertaruhan besar. Lu Buwei awalnya adalah seorang pedagang yang sangat sukses dari negara Wei. Kekayaan yang ia kumpulkan memberinya pengaruh dan pandangan jauh ke depan yang tajam. Pertaruhan terbesarnya terjadi ketika ia bertemu dengan Zichu, ayah dari Yingzheng Eisei, yang pada saat itu adalah seorang pangeran Qin yang diasingkan dan dijadikan sandera politik di negara Zhao. Lu Buwei melihat potensi besar pada Zichu. Ia menghabiskan kekayaannya untuk membiayai dan mempromosikan Zichu di mata para bangsawan Qin. Ia bahkan mengatur pernikahan Zichu dengan seorang wanita cantik dari Zhao, yang kemudian melahirkan Yingzheng Eisei. Dengan intrik dan uang, Lu Buwei berhasil membawa Zichu kembali ke Qin, dan setelah Raja Xiaowen meninggal, Zichu naik tahta menjadi Raja Zhuangxiang dari Qin. Ketika Zichu meninggal hanya 3 tahun setelah naik tahta, putranya, Yingzheng Eisei, yang saat itu masih berusia 13 tahun, naik tahta menjadi raja. Karena usia Yingzheng yang masih muda, Lu Buwei ditunjuk sebagai Perdana Menteri dan Wali Raja, yang secara efektif menjadikannya penguasa de facto negara Qin. Selama masa ini, sekitar 246 SM hingga 235 SM, Lu Buwei adalah sosok paling berkuasa di Tiongkok. Ia menggunakan kekuasaannya untuk mengorganisir negara, ia melanjutkan kebijakan reformasi yang memperkuat Qin, menyiapkan negara untuk kampanye penyatuan yang akan datang. Seni dan budaya, ia dikenal karena memimpin kompilasi karya akademik besar yang disebut Lu Sichun Qiu, atau Master Lu's Spring and Autumn Annals. Kumpulan tulisan filosofis ini mencerminkan upayanya untuk memadukan berbagai aliran pemikiran, menunjukkan ambisi intelektual dan politiknya. Kekuasaan Lu Buwei mulai goyah ketika Yingzheng mencapai usia dewasa, sekitar 22 tahun, dan mengambil alih kendali penuh. Intrik dengan Lao Ai, untuk menghindari kecurigaan terkait hubungan asmaranya dengan ibu suri Zhao Ji, ibu Yingzheng, Lu Buwei memperkenalkan seorang pria bernama Lao Ai. Lao Ai kemudian menjadi kekasih ibu suri dan memperoleh kekuasaan yang besar, hingga akhirnya ia melancarkan pemberontakan pada tahun 238 SM. Keterlibatan tidak langsung, meskipun Lu Buwei tidak terlibat langsung dalam pemberontakan Lao Ai, keterlibatannya memperkenalkan Lao Ai membuatnya dicurigai oleh Raja Yingzheng. Setelah pemberontakan Lao Ai berhasil dipadamkan secara brutal, Yingzheng mencopot Lu Buwei dari jabatan Perdana Menteri dan mengasingkannya. Namun, karena Lu Buwei masih memiliki jaringan dan pengaruh yang besar di antara para bangsawan negara-negara lain, Yingzheng merasa terancam. Pada tahun 235 SM, Raja Yingzheng mengirim surat pengasingan yang menuduhnya merencanakan pemberontakan. Merasa masa depannya suram dan takut akan penangkapan dan hukuman yang memalukan, Lu Buwei memilih untuk bunuh diri dengan meminum racun.